Guys, gawat nih guys, ada berita heboh banget dan ngeri banget guys. Dan lu tahu nggak, situasi batubara semakin mencekam. Tahun lalu ya, di bulan yang sama nih, Juli, Agustus, September, Oktober, itu harga batubara naik terus naik tinggi bahkan sampai di atas $400 per tonnya. Detik ini, harganya terus turun, sedikit lagi nyentuh $140 per ton. Dan mungkin akan makin parah lagi guys. Kok bisa? Lu penasaran nggak? Krisis batubara di depan mata, kita bahas lebih detail lagi sekarang juga. Harga batubara ya, ICE Newcastle hari ini itu di rata-rata di bulan November itu di sekitar $144 per tonnya guys. Ini jauh lebih murah guys. Kenapa? Karena kalau lu lihat kontrak November ya, kalau dari Oktober tahun lalu itu harga $400 lebih. Masuk ke November di tahun lalu, itu harga ada di range $300-an. Sekarang detik ini $144, artinya udah drop 50% lebih nih. Artinya apa? Ada sesuatu nih dengan batubara dan kemungkinan akan makin parah lagi. Kenapa? Kita ada berita nih, kabar buruk yang kemungkinan ya tidak akan disukai nih buat para teman-teman yang kerjanya trading komoditas batubara ataupun teman-teman yang investor di saham yang berhubungan dengan batubara. Apa sih yang kejadian? Jadi ada 3 berita penting nih yang paling hot. Yang pertama ini ada hubungannya dengan India. India itu salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia ya guys. Dan lu tahu dia juga pasti mengkonsumsi batubara dalam jumlah besar. Orang Indonesia juga banyak kok ekspor yang ke India. Tapi tahu nggak kamu? Di India sendiri, produksi internalnya mereka, itu bulan kemarin, di bulan September tahun ini aja, itu udah naik 15% lebih guys. Dan kalau kita ukur dari awal tahun ya, Januari 2023 sampai September 2023, itu peningkatannya udah drastis loh. Karena dulu mereka cuma bisa memproduksi 382 juta ton batu bara. Januari sampai September 2022. Masuk ke Januari sampai September 2023, mereka menghasilkan 428 juta ton. Jadi teman-teman bisa bayangin, tadinya cuma 380 jutaan, sekarang range-nya udah 400 jutaan. Dan mungkin bakalan bisa kekejar nih. Bisa naiknya jauh lebih dari 15% kalau kita lihat produksi di bulan nanti nih, masuk data Oktober, November, Desember. Artinya apa? Kalau India berhasil meningkatkan produktivitasnya, tentunya dia bakal impor dari Indonesia semakin sedikit. Jadi siap-siap nih buat teman-teman yang investornya batubara dalam jangka dekat nih, dalam jangka waktu dekat ini. Waduh, tekanannya cukup besar nih. Dan ini udah diakui juga guys, dengan produsen batubara terbesar di India ya. Jadi salah satu yang terbesar juga di dunia. Dia namanya Coal India Limited, dia memproduksi 80%. Lu bayangin 80% produksi batubara di India diproduksi oleh satu perusahaan ini yang namanya Coal India Limited. Nah, perusahaan Coal India Limited ini udah membuat pernyataan nih, bahwa tahun ini ya, minimal peningkatan produksi mereka itu di atas 12%. Targetnya bahkan kalau bisa sampai di atas 20%. Nah, kalau ini tercapai, wah ini bisa jadi kabar yang kurang menyenangkan buat teman-teman produsen batubara di Indonesia. Kenapa? Karena lu tahu siapa sih konsumen batubara terbesar di dunia itu top 2-nya guys. Yang pertama Cina, produksinya banyak, konsumsinya juga banyak. Dan yang kedua India. Akibatnya apa? Kalau India makin mengurangi ya impor batubaranya dan dia meningkatkan produksi dalam negerinya, ya siap-siap aja akan terjadi tekanan ya dalam jangka waktu pendek ini nih terhadap batubara yang ada di Indonesia, karena kita ekspor juga ke sana. So itu tadi, pertama dari India, kedua dari China. Waduh guys, jadi produsen dan importir terbesar kedua di dunia, sekarang produsen dan importir batubara terbesar nomor 1 di dunia, ini konsumsinya tinggi banget, yang namanya China. Lu tahu nggak, ini ada kabar dari provinsi Shaanxi. Jadi provinsi Shaanxi ini adalah produsen provinsi yang memproduksi batubara terbesar di China. Lu bayangin aja, 80% produksi batubara di Cina itu berasal dari provinsi Shaanxi ini. India aja udah bisa bikin heboh, bisa bikin turun tuh harga batubara. Karena produksinya cuma naik 10-20%. Ya, jadi tadinya 380 juta, sekarang jadi 420 juta. Di bulan Januari sampai bulan September kemarin ya. Jadi kita bilangnya
3 kuartal pertama ya di tahun 2023. Jadi 3 kuartal berturut-turut 420 juta. Nah, lu tahu nggak? Provinsi Shaanxi ini yang tadi kita bilang, provinsi dengan kandungan batu bara terkaya dan terbanyak di China, sampai detik ini, di 8 bulan pertama tahun 2023, produksinya udah berapa guys? Produksinya sudah mendekati 900 juta ton. Lu bisa bayangin gak gilanya itu? Sebanyak apa 900 juta ton batu bara? Artinya, kalau India 3 kuartal pertama 428 juta ton, Cina produksi 2 kali lipat lebih banyak, hampir 900 juta ton. Sampai akhir tahun ini masih ada sisa nih, 3 bulan lagi nih. Mereka berharap mereka bisa menghasilkan lebih dari 1,3 miliar ton. So, tadi kita lihat, India 428 juta ton, 3 kuartal. China 900 juta ton, targetnya bisa di atas 1,3 miliar ton. Lu kira cuma sampai situ? Enggak guys, ini ada good surprise. Media lokal Indonesia nggak ada yang bahas ini. Ketinggalan semua. Tapi gua mau kasih tahu lu rahasianya di China ya. Orang cuma melotot di sana. Oh, kalau orang ngomong, lihatnya cuma provinsi Shaanxi gitu doang. Dilihat itu. Tapi kalau lu mau lihat ke utara, di utara itu ada provinsi Mongol guys. Berbatasan langsung dengan negaranya Genghis Khan nih, Mongolia itu. Itu lagi ada project rahasia tuh yang namanya Menghua Railway. Ini project spesial nih, khusus dibikin kereta api, jalur kereta api panjangnya lebih dari 1000 miles, jadi ribuan kilometer, untuk bawa batu bara dari utara Cina ke selatan Cina. Dari inner Mongolia yang ada di utara ya, ke kota-kota yang ada di Cina. Pembangkit-pembangkit yang ada di seluruh China. Dan lu tahu berapa yang dia bawa? Begitu Menghua Railway ini jadi, jalur kereta Menghua spesialis batubara ini jadi, dia akan membawa 200 juta ton batubara setiap tahun. Jadi lu bayangin, Shaanxi aja udah bikin berapa tadi? 1,3 miliar, 900 juta ton saat ini. Nanti 1,3 miliar ton. Plus lagi dapat kiriman dari Mongol, 200 juta ton. Artinya apa? Cina bisa punya 1,5 juta ton batubaranya dalam 1 tahun. So, ya ini kabar baik buat orang Cina ya. Mereka bisa dapat listrik dengan harga murah. Tapi buat teman-teman nih, para pedagang ya. Yang pedagang beneran nih, bukan penjudi nih. Trader jual beli komoditas batubara. Ya lu harus lebih waspada ya. Dan buat teman-teman investor batubara, begitu Menghua Railway Station ini jadi, begitu produksi Shaanxi itu yang dia gadang-gadang bisa di atas 1,3 miliar ton tercapai, harus cepet-cepet pinter lah dalam lu berinvestasi. Kenapa? Karena yang namanya musim dingin, memang kadang-kadang, oh katanya musim dingin bakal jadi buruk banget tuh, pasti nanti orang banyak beli listrik buat manasin rumahnya. Iya bener sih, tapi musim dingin cuma berapa lama? Yang kedua apa? Yang kedua yang harus diperhatikan juga kompetisinya juga. Dan kenapa ini berita heboh banget, gak ada yang tahu dan gak ada yang ngasih tahu lu, tapi lu tahu ini fresh from the oven, karena kemarin gue habis dari Kalimantan, ketemu dengan banyak eksportir orang Cina beneran ya, gimana caranya mereka sekarang lagi mau kurangin komponen impornya itu dari Indonesia, dengan cari biaya juga yang lebih murah ya. Salah satunya apa? Meningkatkan produksi lokalnya mereka. So, ya kita lihat aja, berhasil atau tidak ya. China, di provinsi Shaanxi itu yang mensuplai lebih dari 80% produksi batubara nasional China, berhasil atau tidak tuh achieve 1,3 miliar ton, plus berhasil atau tidak project kereta Menghua itu untuk bawa 200 juta ton. Kalau jadi, ya kamu harus siap-siap lagi dalam berinvestasi. Nah ada alasan ketiga guys, lu masih inget gak? Tadi ada 3 di awal gue udah bilang. Pertama karena India, kedua karena Cina, yang ketiga guys, ini berhubungan dengan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang kemungkinan besar akan terus naik. Dan lu udah bisa lihat hasilnya apa. Banyak mata uang yang keok ya. Rupiah makin lemah. Dan yang paling ngeri, yen Jepang juga makin lemah. Dan udah semakin banyak nih negara yang bangkrut. Kenapa? Ya karena peredaran uang dolar semakin sedikit. Semuanya pulang kampung. Bunganya tinggi banget di sana. Buat apalagi dia ngabung di negara-negara berkembang itu. Akibatnya apa? Perusahaan-perusahaan, bisnis ya, pabrik, di Cina, di India gitu loh. Mereka menahan dirinya buat berekspansi. Lah perekonomian lagi sulit. Buat apa mereka nambah pabrik baru, nambah karyawan baru? Akibatnya apa? Konsumsi energi mereka juga semakin sedikit. Artinya apa? Mereka beli batu bara juga akan semakin sedikit. Jadi ini ada hubungannya nih. Apalagi kalau lu lihat ya, orang jual beli batu bara di dunia itu bukan pakai mata uang peso ya. Bukan juga pakai rupiah. Orang jual beli batu bara mayoritasnya masih pakai dolar Amerika Serikat. Artinya ketika dolar makin mahal, orang yang beli batu bara juga makin mikir, nanti gue beli makin mahal. Sementara nanti harus ditukar lagi ke mata uang lokal gue yang sudah lemah. Gimana nih nasibnya? Ya udah kita kurangin aja impor kita perbanyak produksi
dalam negeri kita. Dan itulah yang kejadian di 2 kasus pertama. Jadi ini 3 hal yang saling berkaitan guys. Bagaimana infrastruktur di China, bagaimana produktivitas di India itu bisa mempengaruhi loh nasib emiten batubara yang ada di Indonesia. Ya mungkin ini efeknya kalau lu bilang, toh belum banyak yang tahu. Gua rasa enggak, lama-lama orang juga akan lihat. Dan kita harus pantengin ini dengan baik ya. Jadi teman-teman 3 bulan ke depan bisa diwaspadai dengan fenomena ini. Satu-satunya harapan terakhir nih, menurut saya nih, dari sektor batubara, itu dengan tingkat produksi energi alternatif lain yang katanya akan semakin berkurang karena angin lagi melemah nih di Eropa nih. Artinya apa? Di sana banyak pembangkit listrik tenaga angin, kincir angin tuh. Menghasilkan listrik lebih sedikit. Karena ya ada ngaruhnya juga dengan El Nino. So, itu yang pertama. Yang kedua dengan suhu dingin nih di Eropa. Sepertinya bakal telat datang. Karena Indonesia juga sekarang masih kepanasan ya. Nah ini bisa jadi salah satu momentum yang positif. Tapi gue pribadi melihat fakta bahwa ada sebuah negara yang bisa menaikkan produktivitasnya bukan 1-2 juta ton ya, tapi puluhan bahkan ratusan juta ton. Gue rasa itu bisa berdampak dalam menentukan nasib investasi kamu di masa depan. Khususnya teman-teman pedagang komoditas batubara dan investor batubara. Kalau menurut kamu gimana? Aman nggak batubara ini? Kamu masih pede dan masih yakin nggak untuk pegang ini selama bertahun-tahun ke depan? Jangan lupa like and comment tanggapan kamu gimana nih tentang masa depan bisnis batubara. By the way, lu setuju nggak kalau kita bikin video yang lebih detail tentang rahasia produksi batubara di China, gimana cara dia bisa produksi di atas 1 miliar ton, dan rahasia project railway Menghua itu guys. Di Indonesia yang paling keren sih ya jalur batubara PTBA ya, yang dari Sumatera Selatan ke Lampung itu ya. Namanya kereta Babaranjang orang suka bilang. Nah di Cina nih seru nih, ini agak beda nih keretanya. Lu penasaran nggak kalau kita bikin video khususnya? Kalau lu lebih setuju, jangan lupa like and comment. Nanti kita bahas lebih detail di part 2 batubara. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.